Sintayong dapat dukungan dari supporter Malaysia. Park Hang-seo umbar kesombongan jelang semifinal. Pemain keturunan Indonesia curi perhatian bersama timnas Amerika Serikat. Keren. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Indonesia. Vietnam memantapkan diri sebagai juara grup B Piala AFF 2022 usai mengkandaskan Myanmar di laga terakhir dengan skor 3-0. Sementara itu Malaysia menyusul sebagai runner-up usai menyingkirkan Singapura dengan Malaysia skor 4-1 dengan Singapura. Dengan hasil tersebut, Vietnam akan menantang timnas Indonesia sebagai runner-up grup A. Sedangkan Malaysia berhadapan dengan juara grup A Thailand. Ya kan? Adapun babak semifinal sendiri akan berlangsung pada tanggal 6 dan 7 Januari mendatang. Nanti ya di menghadapi timnas Indonesia di babak semifinal Piala AFF 2022, pelatih Vietnam Park Hang-seo mengaku sangat percaya diri. Menurut Park Hang-seo, semenjak dirinya menangani Vietnam, tim berjuluk The Golden Star Warriors itu tidak pernah kalah dari timnas Indonesia. Dengan bermodalkan fakta tersebutlah Park Hang-seo sangat percaya diri mampu mengandaskan perlawanan skuad Garuda. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga sadar bahwa timnas Indonesia saat ini sudah berkembang pesat di bawah tangan Ingin Sintayong. Pelatihnya aja yang songong ya. Timnas Indonesia total sudah 10 kali bertemu Vietnam di ajang Piala AFF. Dari 10 kali pertemuan di Piala AFF, skuad Garuda mampu mendulang 3 kemenangan. Sementara 6 lainnya berakhir imbang. Serta hanya 1 kali menderita kekalahan. Bahkan di fase grup Piala AFF 2020 lalu, keduanya berakhir dengan imbang. Sintayong sendiri memiliki tantangan untuk mematahkan kutukan tidak pernah menang dari Vietnam. Untuk itu, kesempatan timnas Indonesia untuk melaju ke final sangat terbuka. Tiket semifinal laga timnas Indonesia di Piala AFF 2022 laku keras. Dibuka pada Selasa kemarin, tiket pre-sale dengan harga spesial leg pertama semifinal timnas Indonesia langsung ludes. Sekjen PSSI Yunus Nusi menjelaskan pihaknya hanya akan menjual tiket pre-sale selama 1 hari. Animo masyarakat terhadap timnas Indonesia di laga semifinal nanti sangatlah tinggi. Namun pecinta sepak bola tanah air tak perlu khawatir. Pasalnya tiket timnas Indonesia di laga semifinal masih bisa didapat dengan harga normal. Dukungannya selalu oke, selalu banyak. Dua pemain keturunan timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Elkan Bagot, memberi dukungan dan selamat kepada rekan-rekannya yang berhasil lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022. Melalui unggahan story Instagram pribadinya, baik Sandy Walsh dan Elkan Bagot tampak bangga dengan perjuangan Garuda. Sayangnya keduanya tidak bisa membela timnas di ajang 2 tahunan tersebut. Baik Sandy maupun Elkan dicoret lantaran tak mendapatkan izin klub. Padahal keduanya bisa menjadi puzzle pelengkap kekurangan skuad Garuda saat ini. Pratama Arhan kembali jadi sorotan usai kembali menunjukkan senjata lemparan jarak jauhnya yang dijadikan oleh Dandi Sulistiawan di laga kontra Filipina. Melalui akun Twitter resmi J-League, mereka membagikan cuplikan video proses gol timnas Indonesia tersebut. J-League takjub dengan Arhan yang memang punya senjata andalan lemparan ke dalam jarak jauh. Sorotan tersebut tentu bukan tanpa alasan, sebab Pratama Arhan saat ini tengah membela klub Liga 2 Jepang, Tokyo Verdy. Tapi di Liga 2-nya ya, striker timnas Indonesia Dandi Sulistiawan berhasil mencetak gol ke gawang Filipina di partai pamungkas grup A Piala AFF 2022. Usai mencetak gol, Dandi berlari ke arah tribun penonton sembari tangannya seperti mencatat. Kemudian dia membuat huruf T dengan tangannya di depan kamera yang berada di pinggir lapangan. Ternyata selebrasi tersebut didedikasikan untuk anaknya yang bernama Tanaka Narasimha. Dia punya anak ya guys. Striker timnas Vietnam Nguyen Tien Linh menilai timnas Indonesia merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara saat ini. Namun striker berusia 25 tahun itu yakin Vietnam mampu mengatasi perlawanan skuad Garuda di semifinal Piala AFF 2022. Nguyen Tien Linh mengatakan timnya memiliki taktik khusus dalam menghadapi skuad Garuda asuhan Sintayong. Bagi timnas Indonesia, Vietnam masih menjadi tim yang diwaspadai saat ini. Sebab anak asuh Park Hang-seo tercatat belum pernah kebobolan selama babak penyisihan grup digelar. Thailand, Kim Pan-gon mengaku puas timnya bisa lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengapresiasi mental juara pemain seperti di sekarang ini ya, ajang momennya kali pas banget ini. Sebab sebelum menghadapi Singapura, tim Harimau Malaya tengah dalam situasi hidup mati lantaran Singapura hanya membutuhkan hasil imbang.
Namun bermain di siap depan menang, pendukungnya sendiri, siap Scott kalah. Oswon Kim Bang-gon mampu meraih kemenangan 4-1. Ya, itulah permainannya. Menang kalah itu Kabar hal yang mengejutkan wajar, datang hal dari yang timnas biasa. Kamboja. Federasi sepak bola Kamboja mengumumkan bahwa manajer timnas senior mereka, Keisuke Honda, tidak akan lagi menjalani peran tersebut. Mantan pemain AC Milan tersebut belum sepenuhnya meninggalkan The Angkor Warriors. Itu lantaran dirinya akan menjalani tugas baru, yakni berperan sebagai manajer timnas U22 untuk SEA Games 2023. Kamboja sendiri tampil cukup impresif sepanjang gelaran Piala AFF 2022 di bawah kepemimpinan Keisuke Honda. Pemain keturunan Indonesia Adrian Wibowo mencuri perhatian bersama timnas Amerika Serikat. Pemain yang berposisi sebagai winger kanan tersebut membuat pengamat sepak bola asal Amerika Serikat, Marcus Chai, terkesan. Melalui akun Twitter pribadinya, @chai_ASC, Marcus Chai menyebut Adrian Wibowo memiliki kelebihan dari sisi fisik. Adrian Wibowo diketahui memiliki darah Indonesia yang didapat dari sang ayah, Bogi Wibowo. Pemain berusia 16 tahun itu telah bergabung dengan timnas Amerika Serikat sejak Mei 2022. Adrian bahkan mencetak 1 dari 3 gol kemenangan Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Pemain All Pro Timnas Indonesia Elkan Bagot dicadangan di laga terbaru Gillingham FC kontra Stevenage di laga lanjutan kasta keempat Liga Inggris 2022-2023. Hasilnya The Kills harus menelan kekalahan dengan skor 1-0. Pelatih Gillingham FC Neil Harris mengungkapkan bahwa Elkan menderita cedera pada pergelangan kakinya. Cedera tersebut telah dialaminya sejak lama. Adapun kondisi tersebut memburuk jelang laga melawan Stevenage. Elkan Bagot memang bekerja ekstra keras di Gillingham FC. Pemain berusia 20 tahun itu hampir selalu diturunkan oleh pelatih di setiap laga dan harus menghadapi jadwal padat bermain di kompetisi yang berbeda-beda. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan sangat bersyukur karena naturalisasi Sain Patinama direstui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pria yang akrab disapa Iwan Bule tersebut mengaku terharu sebab kalau saya salah ngomong tadi ya guys, mohon komentarnya mendiang sang ayah. Apapun. Lebih lanjut, Iwan Bule juga berharap kedatangan Sain Patinama bisa menambahkan kekuatan siapa timnas sih Indonesia nama aslinya ya tadi yang saya sebutkan ya. Timnas Indonesia tiba-tiba ramai mendapatkan dukungan dari supporter Malaysia menjelang pertandingan melawan Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. Hal itu terlihat dari akun Twitter media Malaysia, Phuket FC. Karena yang saya tahu itu Vietnam itu bermain curang ya terhadap Malaysia kemarin ya. Jadi para supporter Malaysia itu memang benar-benar mungkin merasa geram juga karena selalu dicurangi oleh wasit, dan wasit pun kayaknya Malaysia yang ingin timnas Indonesia menghancurkan Vietnam. Secara khusus, mereka berharap Indonesia bisa mengajar nomor punggung 5 dari Vietnam, Duan Van Hau, yang beberapa waktu lalu bermain kasar saat menghadapi Malaysia di fase grup. Kan? Betul. Marcelino Ferdinand mengaku terkejut dan senang ketika selebrasinya di laga kontra Filipina direpost oleh bintang Brasil Richarlison. Marcelino mengatakan sudah merencanakan selebrasi tersebut sejak sebelum pertandingan. Pemain 18 tahun itu menegaskan bahwa dia hobi meniru perayaan-perayaan gol unik dari para pemain sepak bola dunia. Hal tersebut menurutnya menambahkan motivasi bermainnya di atas lapangan. Marcelino juga menegaskan akan membuat perayaan lain lagi andai mampu menjebol gawang lawan di semifinal Piala AFF 2022. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Salam olahraga, salam sehat selalu. Indonesia menang.